cause I'm cool right now. Bought a spaceship, now I'm a space cadet. Big white mansion in my habitat. Aim like. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niki Tirta dari kelas 9D. Akan menjelaskan insiden Hotel Yamato. Insiden Hotel Yamato adalah peristiwa perobekan warna biru pada bendera Belanda yang berkibar di Hotel Yamato, kini Hotel Majapahit, pada tanggal 19 September 1945 yang didahului oleh gagalnya perundingan antara Fajar Untara, Presiden Tikus Yordan, Residen Surabaya, dan WFC Polekman untuk menurunkan bendera Belanda. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia dan dikeluarkannya maklumat pemerintahan Soekarno tanggal 31 Agustus 1945 yang menetapkan bahwa mulai 1 September 1945 bendera nasional Sang Merah Putih dikibarkan terus seluruh wilayah Indonesia. Gerak pengibaran bendera tersebut makin meluas ke segenap pelosok kota Surabaya. Di Surabaya, di berbagai tempat strategis dan tempat-tempat lainnya, bendera Indonesia dikibarkan antara lain di teras atas gedung kantor Residen Kantor Suyukokan, Gedung Gubernur, sekarang Jalan Pahlawan, yang terletak di muka Gedung Kimpeitai, sekarang Tugu Pahlawan. Di atas Gedung Internatio disusul barisan pemuda dari segala penjuru Surabaya yang membawa bendera Indonesia datang ke Tambak Sari, lapang Stadion Gelora 10 November untuk menghadiri rapat raksasa yang diselenggarakan oleh Barisan Pemuda Surabaya. Saat rapat tersebut, lapangan Tambak Sari penuh lambaian bendera merah putih disertai pekik merdeka yang diteriakkan massa. Pihak Kempeitai yang telah melarang diadakannya rapat tersebut tidak dapat menghentikan dan membubarkan massa rakyat Surabaya tersebut. Klimaks gerakan pengibaran bendera di Surabaya kemudian terjadi pada insiden perobekan bendera di Hotel Yamato, sekarang bernama Hotel Majapahit, di Jalan Tunjungan nomor 65 Surabaya. Awalnya Jepang dan Indonesia Belanda yang sudah keluar dari interniran menyusun suatu organisasi komunitas kontak sosial yang mendapat bantuan penuh dari Jepang. Terbentuk komite ini disponsori oleh Palang Merah Internasional. Namun berlindung di balik Palang Merah, mereka melakukan kegiatan politik. Mereka mencoba mengambil alih gudang-gudang dan beberapa tempat telah mereka duduki seperti Hotel Yamato. Pada tanggal 18 September 1945 datanglah di Surabaya opsir-opsir sekutu dan Belanda dari Afnei, Allied Forces ter Netherlands as Indes, bersama dengan rombongan Palang Merah di Jakarta. Rombongan sekutu tersebut oleh administrasi Jepang di Surabaya ditempatkan di Hotel Yamato, Jalan Tunjungan 65, sedangkan rombongan Intercross di Gedung Setan, Jalan Tunjungan 80 Surabaya. Tanpa seizin pemerintah Kepresidenan Surabaya, dan sejak itu Hotel Yamato dijadikan markas RAPWI, Rehabilitation of Island Prisoners of War and Internment, bantuan rehabilitasi untuk tawanan perang dan interniran. Sekelompok orang Belanda di bawah pemimpin WFC Polekman pada malam hari tanggal 19 September 1945 tempat pukul 21 mengibarkan
bendera Belanda merah putih. Tanpa persetujuan pemerintah Indonesia, daerah Surabaya ditiang pada tingkat teratas Hotel Yamato, sisi sebelah utara. Keesokan harinya para pemuda Surabaya melihat dan menjadi marah karena mereka menganggap Belanda telah menghina kedaulatan Indonesia, hendak mengembalikan kekuasaan kembali di Indonesia dan melecehkan gerakan pengibaran bendera merah putih yang sedang berlangsung di Surabaya. Setelah mengumpulkan massa tersebut, Sudirman yang merupakan residen daerah Surabaya pemerintah Indonesia yang saat itu menjabat sebagai wakil presiden,